Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek berjudul Deteksi Segmentasi API menggunakan YOLO versi 8 berbasis computer vision. Dimulai dari saya sendiri, Rahmawan, yang akan menjelaskan latar belakang proyek, dilanjutkan oleh Fadil yang menjelaskan konsep AI, diagram alur sistem deteksi API oleh Faisal, alur codingan oleh Christian Febri, dan kesimpulan di akhir oleh Alvin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya ya. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan seringkali menimbulkan kerugian besar, baik dari segi materi, lingkungan, maupun keselamatan manusia. Salah satu masalah utama dalam penanganan kebakaran adalah keterlambatan deteksi yang menyebabkan api semakin sulit dikendalikan. Saat ini, proses deteksi kebakaran masih banyak bergantung pada pengamatan manusia atau metode konvensional. Metode ini memiliki keterbatasan, seperti respon yang lambat, ketergantungan pada kondisi fisik manusia, serta ketidakmampuan untuk memantau area luas secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem deteksi kebakaran otomatis yang mampu bekerja secara cepat, akurat, dan tanpa intervensi manusia. Dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence, khususnya di bidang computer vision, sistem deteksi berbasis kamera menjadi solusi yang menjanjikan. Pada proyek ini, kami memanfaatkan YOLO versi 8, yaitu salah satu algoritma deep learning untuk mendeteksi objek secara real-time. Metode ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi keberadaan api secara otomatis dan menampilkan hasilnya dalam bentuk visual bounding box, sehingga lokasi api dapat diidentifikasi dengan jelas. Dengan penerapan YOLO versi 8 berbasis computer vision, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung deteksi dini kebakaran, serta menjadi dasar pengembangan sistem keamanan yang lebih cerdas dan andal di masa depan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem deteksi kebakaran. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan kombinasi perangkat lunak dan teknologi komputasi modern untuk mencapai deteksi yang cepat dan akurat. Yang pertama, sistem dikembangkan menggunakan Google Colab. Kelompok kami menggunakan Google Colab sebagai medianya dan sebagai lingkungan komputasi berbagi cloud. Google Colab memungkinkan proses pelatihan dan pengujian model deep learning dilakukan tanpa memerlukan perangkat keras lokal yang mahal, karena seluruh komputasi dijalankan di satu server cloud dengan dukungan GPU. Nah, selanjutnya, bahasa pemrograman utama yang digunakan adalah Python. Python dipilih karena memiliki banyak pustaka pendukung kecerdasan buatan dan komputer vision, serta memudahkan diintegrasi dengan berbagai framework deep learning. Seluruh alur dimulai dari pemrosesan data, pemanggilan model, hingga visualisasi hasil dikendalikan melalui skrip Python. Inti dari sistem ini adalah YOLO versi 8, yaitu algoritma deep learning untuk mendeteksi objek secara real-time. Model YOLO versi 8 berperan sebagai otak yang mampu mengenali pola visual api pada gambar, menentukan lokasi api melalui kotak pembatas atau bounding box, serta menghasilkan tingkat deteksi keyakinan atau skor keyakinan. Selain itu, segmentasi hasil YOLO versi 8 ini juga menghasilkan max pixel untuk menandai area api secara presisi. Sistem ini dikembangkan untuk mendeteksi dan memetakan area kebakaran secara otomatis menggunakan pendekatan artificial intelligence berbasis computer vision. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah keterlambatan deteksi kebakaran apabila hanya mengandalkan sensor konvensional seperti sensor asap atau suhu. Oleh karena itu, digunakan pendekatan visual berbasis citra digital yang mampu mendeteksi kebakaran api secara langsung dari gambar video. Inti dari sistem ini adalah yaitu model YOLO versi 8 yang merupakan salah satu algoritma deep learning modern untuk deteksi objek dan segmentasi yang intens. Model ini bekerja untuk menggunakan arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network yang mampu mengekstraksi fitur visual penting dari gambar seperti bentuk nyala api, warna dominan, serta pola tekstur khas api. Melalui proses pelatihan pada dataset gambar api, model belajar membedakan objek api dari objek lain di sekitarnya
Lalu proses dimulai ketika gambar atau frame video dimasukkan ke sistem. Gambar tersebut terlebih dahulu melalui tahap pra-pemrosesan, yaitu resize dan normalisasi. Tahap ini bertujuan agar ukuran dan distribusi nilai pixel sesuai dengan format input yang dibutuhkan model YOLO versi 8, sehingga inversi dapat berjalan stabil dan akurat. Setelah pra-pemrosesan, gambar masuk ke tahap inversi model YOLO versi 8. Pada tahap ini, model secara langsung memprediksi lokasi api dalam bentuk kotak pembatas atau bounding box, lalu menentukan kelas objek, serta menghitung skor keyakinan, yaitu tingkat keyakinan model terhadap hasil deteksi. Karena YOLO versi 8 ini merupakan detektor satu tahap, seluruh proses ini dilakukan dalam satu kali komputasi, sehingga sistem dapat berjalan cepat dan berpotensi digunakan secara real time. Selain deteksi objek, model YOLO versi 8 ini versi untuk segmentasinya juga menghasilkan max segmentasi tingkat pixel. Max ini menandai area tepat di mana api berada pada gambar. Segmentasi ini penting karena tidak hanya menunjukkan keberadaan api, tapi juga memetakan luas area kebakaran atau area api yang dapat digunakan untuk analisis tingkat bahaya. Untuk meningkatkan performa sistem, terutama pada kondisi pencahayaan rendah atau adanya asap tebal, ditambahkan tahap pemrosesan hybrid. Pada tahap ini digunakan teknik low light image enhancement untuk memperjelas citra gelap, serta segmentasi berbasis warna dengan ruang warna YCBCR untuk mengekstraksi warna khas api. Max warna ini kemudian dikomunikasikan dengan max hasil YOLO versi 8 sehingga menghasilkan segmentasi lebih presisi dan mengurangi kemungkinan misdetection. Setelah semua proses selesai, sistem menampilkan hasil akhir berupa gambar dengan pembatasan kotak atau bounding box. Lalu max segmentasi area api juga serta nilai skor kepercayaan. Jika kepercayaan berada di atas ambang batas yang ditentukan, sistem menyimpulkan bahwa api terdeteksi, dan jika sebaliknya tidak ada memenuhi kriteria, sistem akan menampilkan pesan api tidak terdeteksi. Dengan alur ini dapat disimpulkan bahwa AI dalam sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai analisis visual yang mampu mengenali, memetakan, dan menyebarkan kebakaran secara otomatis. Pendekatan kombinasi antara deep learning dan teknik computer vision berbasis aturan warna menjadi sistem yang lebih adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. YOLO versi 8 sebagai model deep learning utama dan teknik segmentasi warna sebagai pendukung sistem ini mampu mendeteksi dan memetakan area kebakaran secara tepat, akurat, dan berpotensi untuk diimplementasikan pada pemantauan secara real-time berbasis kamera. Kali ini saya akan menjelaskan alur kerja sistem dari diagram pendeteksi api ini. Alur kerja sistem ini dimulai dari inisialisasi proses, yaitu ketika program dijalankan untuk mendeteksi api atau kebakaran dari gambar atau video. Pertama, sistem melakukan identifikasi masalah, yaitu fokus pada pendeteksian kebakaran menggunakan citra. Setelah itu, sistem menyiapkan kebutuhan awal dengan mengimpor library yang diperlukan. Contohnya tuh kayak NumPy, OpenCV, atau YOLO versi 8 sebagai model utama pendeteksiannya. Selanjutnya, sistem mencoba membuat model YOLO versi 8 yang sudah dilatih sebelumnya, yaitu filebase versi 8_1.pt. Di tahap ini ada pengecekan penting, apakah model berhasil dimuat atau tidak. Jika tidak berhasil, sistem akan meminta perbaikan pada path atau file model. Tapi jika berhasil, proses bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah model siap, sistem menerima input berupa gambar atau frame video. Input ini kemudian masuk ke tahap pra-pemrosesan seperti resize dan normalize supaya data sesuai dengan kebutuhan model dan hasil deteksi lebih akurat. Nah, kemudian gambar yang sudah diproses akan dianalisis oleh model YOLO versi 8 melalui proses inferensi. Dari sini sistem mulai melakukan deteksi api. Pada tahapan selanjutnya, sistem mengecek apakah api terdeteksi atau tidak. Jika tidak terdeteksi, sistem langsung menampilkan pesan bahwa api tidak terdeteksi. Tapi jika terdeteksi, sistem akan melanjutkan ke proses lanjutan.
Ketika api terdeteksi, sistem membuat bounding box untuk menandai lokasi api pada gambar. Setelah itu, dilakukan segmentasi area api untuk mendapatkan bentuk area api secara lebih detail. Lalu, sistem menghitung confidence score, yaitu tingkat keyakinan model terhadap hasil deteksi tersebut. Nah, hasil deteksi kemudian divisualisasikan dalam bentuk bounding box dan mask segmentasi, sehingga pengguna bisa melihat secara jelas area api yang terdeteksi. Setelah visualisasi, sistem melakukan evaluasi hasil. Di sini, dicek kembali apakah hasil deteksi sudah cukup baik atau belum. Jika belum baik, sistem akan kembali diproses input dan pemrosesan ulang. Tapi jika sudah baik, sistem melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap akhir. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menentukan apakah pada gambar atau video tersebut benar-benar terdapat api. Setelah kesimpulan ditampilkan, maka proses selesai. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit soal codingan yang kami pakai di sistem deteksi kebakaran otomatis ini. Nah, bagian awal, kami mengimpor beberapa library utama di Google Drive menggunakan untuk mengakses file di Drive, dan ultrasonic YOLO untuk model deteksi api. Lalu, file untuk upload gambar langsung dari lokal, dan OS sebagai pendukung manajemen file. Dan bagian kedua, kode ini berfungsi untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, supaya model yang sudah dilatih bisa diakses langsung tanpa perlu upload ulang. Dan ketiga ada Bestpad. Di sini saya mendefinisikan Bestpad, yaitu folder utama proyek di Google Drive. Tujuannya supaya pemanggilan file seperti model jadi lebih rapi dan terstruktur. Dan keempat ada model YOLO V8, itu model padnya. Nah, di bagian ini digunakan untuk memuat model YOLO V8 yang sudah dilatih sebelumnya. Kalau model berhasil dimuat, akan muncul indikator bahwa model siap digunakan untuk deteksi. Dan di sini kita upload gambarnya. Sistem ini meminta pengguna untuk mengunggah gambar secara manual. Nah, nantinya gambar ini akan digunakan sebagai input untuk proses deteksi apinya. Setelah gambar di-upload, kode ini mengambil nama file gambar dan menyimpannya sebagai file input yang akan diproses selanjutnya. Sini langsung keterima nih, ada gambar diterima. Langsung ada nama filenya, download 1.2 JPG. Nah, langsung terdeteksi dari gambar yang di atas. Setelah itu baru deh kita masuk ke segmentasi api. Nah, di bagian kode ini, kode mulai masuk ke tahap segmentasi berbasis warna menggunakan OpenCV dan NumPy. Pertama, gambar dibaca dan dikonversi ke format RGB. Kemudian, lakukanlah simulasi low light untuk menguji performa sistem di kondisi pencahayaan rendah. Setelah itu, sistem menerapkan aturan warna RGB dan YCB-CR untuk mengekstraksi area yang memilih karakteristik warna api. Dan max dari RGB dan YCB-CR kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan segmentasi api yang lebih akurat. Nah, setelah itu baru deh kita masuk ke plot show-nya. Nah, hasil segmentasi ditampilkan dalam bentuk visual sehingga bisa dibandingkan antara kondisi normal dan low light. Nah, selain itu, maka hasil segmentasi juga disimpan sebagai file gambar. Dan inilah hasil dari segmentasi kita. Di sini ada original, low light, terus ada RGB, terus ada YCB CR rules-nya, terus ada original kombinannya. Nah, terakhir baru deh gambar yang sama diproses menggunakan mode YOLO V8. Nah, model melakukan deteksi api dengan confidence threshold 0.4. Lalu hasilnya disimpan dan ditampilkan dalam bentuk bounding box. Nah, pasti kalian bertanya nih, maksudnya 0.4 itu apa? Nah, jadi 0.4 itu bahwa di atas 40% baru bisa deteksi apinya. Nah, jadi sini kita bisa lihat ada bounding boxnya langsung, dan sini ada fire 0.79. Bahwa di sini ada kedeteksi ada api. Jadi, secara keseluruhan, coding ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu segmentasi warna dan deteksi berbasis dengan Deep Learning YOLO V8. Nah, pendekatan ini membantu meningkatkan keandalan sistem deteksi api
terutama pada kondisi pencahayaan yang berbeda. Saya akan menjelaskan proses implementasi dari sistem deteksi api yang telah dibangun. Pada tahap implementasi, sistem deteksi api bekerja beberapa langkah. Pertama, sistem akan membuat model YOLO V8 yang telah dilatih sebelumnya. Model ini menjadi inti dari proses deteksi objek api. Lalu selanjutnya, sistem menerima input berupa gambar dan frame yang berasal dari kamera. Input ini kemudian diproses oleh model melalui tahap inferensi, di mana YOLO V8 akan menganalisis citra untuk mendeteksi keberadaan api. Hasil dari proses tersebut ditampilkan dalam bentuk visualisasi, yaitu bounding box, menandai lokasi api pada gambar atau video. Dengan alur ini, sistem dapat mendeteksi api secara otomatis dan menampilkan hasil secara real time. Lalu di slide berikutnya ditampilkan mekanisme kerja sistem deteksi api, mulai dari pixel hingga menghasilkan keputusan. Setiap gambar dan frame video yang masuk akan terlebih dahulu melalui tahap processing, di mana kualitas gambar disesuaikan agar optimal untuk dianalisis oleh model YOLO versi 8. Lalu setelah itu model melakukan deteksi objek dengan mengenali pola-pola api yang telah dipelajari selama proses pelatihan. Jika api terdeteksi, sistem akan menandainya menggunakan bounding box. Selain itu, sistem juga akan menampilkan confidence score, yaitu nilai yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil deteksi tersebut. Dengan mekanisme ini, sistem tidak hanya mendeteksi api, tapi juga memberikan informasi seberapa yakin model terhadap deteksi yang dihasilkan. Lalu kesimpulannya, kami melakukan pengujian ini untuk melihat kinerja sistem deteksi api yang telah dikembangkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan deteksi api dengan cukup baik, terutama pada kondisi pencahayaan yang ideal. Sistem juga menunjukkan respon yang cepat dan mampu membedakan api dan objek lain yang memiliki karakteristik visual yang serupa. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti penurunan performa pada kondisi cahaya yang rendah, lalu kesulitan mendeteksi api yang berukuran sangat kecil, serta pengaruh asap tebal yang dapat mengurangi akurasi deteksi. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah berjalan dengan baik, masih terdapat potensi pengembangan untuk meningkatkan performa untuk keandalan sistem di masa mendatang. Untuk sumber link referensinya sudah tertera pada slide presentasi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Maaf jika banyak kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.